Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan pada hari ini saya beri judul Menjadi Pribadi yang Dipercaya. Pada hari ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menarik yang boleh kita renungkan bersama. Pada perikop hari ini menggambarkan bagaimana ada seorang pemilik kebun anggur yang sudah menyiapkan banyak fasilitas, lalu menyewakan kebun anggur itu kepada pekerja. Ketika saatnya panen, pemilik kebun anggur mengutus hambanya untuk meminta hasil, meminta bagian dari pemilik kebun anggur. Tetapi yang terjadi, pekerja menganiaya, mengusir hamba-hamba, bahkan ketika pemilik kebun anggur mengutus putranya sendiri, para pekerja bahkan membunuhnya. Pada bagian pertama, pada perikop ini, dengan sangat jelas bahwa Allah menyampaikan bahwa ia tidak hanya sekedar menyerahkan kebun anggur begitu saja, tetapi sungguh Allah menyiapkan fasilitas-fasilitas supaya kebun itu dapat bekerja, dapat berjalan dengan baik. Sehingga pekerja yang menyewa kebun anggur itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan hasilnya maksimal. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah sungguh baik pada kita. Allah mempercayakan kebun anggur kepada kita. Maka mari kita menjaga kebun anggur itu dengan baik. Dengan apa? Dengan tetap dekat kepada Allah. Dan dengan menjalankan segala tugas dan perutusan kita dengan baik. Allah tidak membiarkan begitu saja. Dalam perikop dikatakan bahwa Allah juga mengirim hamba-hambanya untuk mengingatkan kita. Ketika kita lupa, Allah mengirimkan orang-orang untuk mengingatkan kita. Jadi ada banyak orang-orang di sekitar kita yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Oleh Allah dan orang-orang di sekitar kita. Ada orang tua yang mengingatkan kita, ada tetangga, ada teman-teman bekerja kita, ada anak-anak kita, dan ada banyak utusan-utusan Allah yang memang diminta untuk mengingatkan kita. Supaya pada saatnya, ketika hasil panen itu diminta oleh Allah, ketika hasil pelayanan kita itu diminta oleh Allah, dipertanggungjawabkan kepada Allah, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Pada perikop ini juga digambarkan bagaimana Allah sungguh menjadi pribadi yang penyabar. Ia penyayang. Buktinya apa? Allah mengirimkan berkali-kali utusan. Berkali-kali hamba dikirimkan oleh Allah untuk mengingatkan pekerja, untuk mengambil hasilnya. Sama dengan kehidupan kita, bahwa Allah juga mengutus banyak orang untuk mengingatkan kita, untuk membimbing kita, untuk menegur kita jika kita salah. Karena Allah sudah mempercayakan banyak hal pada kita. Banyak talenta yang dipercayakan Allah kepada kita.
banyak pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Banyak tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Maka marilah sejak saat ini kita belajar menjadi pekerja yang bisa dipercaya, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sehingga kita tidak mengecewakan Allah dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kemudian pada ayat 9 Allah murka. Pada ayat 9 pada perikop hari ini dikatakan, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Maka supaya itu tidak terjadi, marilah sejak saat ini kita belajar selangkah demi selangkah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya akan membahagiakan Allah dan orang-orang di sekitar kita. Ada banyak kesempatan baik yang bisa diterima. Ada banyak anugerah-anugerah baik yang bisa diterima ketika kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan adalah kesempatan yang berharga. Maka gunakanlah setiap hal yang Tuhan percayakan pada kita dengan sebaik-baiknya. Semua talenta, semua anugerah, semua bakat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita kembangkan sebaik-baiknya. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.